Tari Rejang Tipat Baris Bantal diturunkan langsung dari lontar Aci Taborah Pengangon. Dipercayai konsep tari ini sudah ada sejak dahulu kala, namun baru dimunculkan untuk pertama kali dalam bentuk garapan seni tari. Pemunculan garapan seni tari ini dilakukan pada pelaksanaan tradisi Aci Taborah Pengangon ke-683 pada Purnama Kapat, Somawagi Dukut, Senin 10 Oktober 2022, pukul 15 WITA. Di Madya Mandala Pura Desa Lanpusah, Desa Adat Kapal Banjarmuncat. Garapan yang dikembangkan dari tari rejang dan baris gede ini dapat dikatakan sebagai penerjemah esensi kesakralan, tradisi Aci Taborah Pengangon, atau masyarakat awam lebih mengenalnya sebagai siat tipat bantal. Nilai pertemuan Purusa dan Pradana yang menjadi roh tradisi Aci Taborah Pengangon inilah yang kemudian diejawantahkan ke dalam tari rejang tipat baris bantal. Rejang tipat merepresentasikan kekuatan pradana, sedangkan baris bantal menyimbolkan energi purusa. Menurut Koordinator Penggarapan Tari Rejang Tipat Baris Bantal, Ana Agung Gede Agung Rahma Putra, simbolisasi dari kekuatan ini dapat dilihat dari busana penari, di mana 10 penari rejang tipat terdapat ketupat yang menempel pada dulang cana dan hiasan kepala mereka, sedangkan 10 penari baris bantal lainnya terpasang ketupat bantal pada tombak dan juga hiasan kepala. Tarian ini kan namanya Rejang Tipat Baris Bantal. Nah, untuk judul mungkin kedepannya akan disempurnakan lagi oleh Juru Bendeso karena ini baru pertama kali. Ya, jadi baru pertama kali Rejang Tipat, artinya dia tipat itu adalah sebagai simbol dari pradana. Nah, ini tipat ini sebagai simbol pradana perempuan. Sedangkan bantal ini simbol dari laki-laki. Nah, ini ini harus dipertemukan di akase. Inilah konsep kesuburan antara laki-laki dan perempuan, ini akan menghasilkan kesuburan. Nah, untuk tariannya itu tetap antara Purusa dan Pradana, konsep laki-laki dan perempuan. Itu ada simbolnya. Dari kostumnya juga ada simbol tipatnya untuk yang cewek, mungkin bisa dilihat tadi, dan bantalnya itu simbol yang cowok ada. Yang ada di tombak yang ditombak dan juga ada di kepala, ujung kepalanya. Itu simbol tipat dan bantal. Tari ini digarap bersama-sama dengan seluruh seniman di Desa Adat Kapal pada tahun 2022 ini dan kostumnya dibuat sendiri oleh teruna-teruni. Gung Rama juga mengungkapkan tari ini disiapkan dalam waktu hanya seminggu saja, dimulai pada hari Senin 3 Oktober 2022 lalu. 5 hari untuk latihan menari dan 3 hari untuk mempersiapkan busana yang berasal dari elemen sekat runa di Desa Adat Kapal ini. Meskipun dipersiapkan dalam waktu singkat, 20 penari yang tidak semua memiliki dasar menari ini berhasil ngayah dengan baik dan juga menarikan tarian yang diiringi tabu selonding ini dengan maksimal. Busana yang dibuat dalam waktu singkat hingga terjaga semalaman suntuk juga terlihat unik. Busana tersebut memang terlihat biasa dari segi kain yang digunakan, di mana baik laki-laki maupun perempuan memakai atasan putih dengan kamben gelap, namun hiasan yang dipergunakan mampu mencuri perhatian halayak. Penari perempuan memakai hiasan kepala terbuat dari janur yang menyerupai sampian, sedangkan penari laki-laki menggunakan hiasan badan berupa lamak dan hiasan kepala atau gelungan menyerupai gelungan jauk yang juga terbuat dari janur. Jadi ini sekitar 1 minggu mereka menari, itu pun mereka semua bukan penari. Nah, asalkan mereka mau dulu, asalkan mereka mau dan semangat, pasti bisa. Saya jamin itu pasti bisa. Akhirnya apa? Buktinya tadi mereka bisa tampil, padahal itu bukan semua penari. Selain itu juga dari segi gerakan pun tari ini menerjemahkan nilai dari Aci Taborah Pengangon. Ya, semua ada maknanya. Bagaimana dulu antara Purusa dan Pradana ini adalah laki-laki dan perempuan ini bertemu dan kemudian melingkar. Melingkar ini apa artinya? Dia penyatuan kekuatannya, membangun sebuah spirit di sana. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini adalah tarian ini sebagai doa. Jadi mudah-mudahan dari doa ini bisa menghantarkan ke Yang Pencipta untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan dunia seperti itu. Kedepan tari ini akan dikembangkan dan juga dipakemkan dengan lebih sempurna sembari mengundang sesepuh Desa Adat Kapal untuk memberikan masukan. Selain itu juga Gung Rama juga menyebutkan tari ini juga akan disakralkan dan dibuatkan busana permanen berdasarkan petunjuk Bupati Badung Inyoman Giri Prasta yang turut hadir dalam pelaksanaan ritual tersebut dan Bendesa Adat Kapal Iketut Sudarsana. Dan ini merupakan penggarap jadi seniman-seniman di kapal, seluruh seniman di kapal, bukan saya
biar saya saja itu. Penabuhnya dan juga penarinya, yang melatih tarinya juga, itu seniman-seniman di kapal, ada masukan-masukan nanti. Itu ke depan kita akan undang sesepuh-sesepuh ini kan karena mendadak, sesepuh-sepuh untuk menyempurnakan juga tarian ini gitu. Titiang nunas makin majang ngendani jero Malaysia. Pamekasan Gung Derama pun kipina ke seniman. Mangda karyanan niki angin baris due. Baris bantal lan rejang tipat puniki mangda karyan pakaian sane becik. Sane kini sakral, boleh ditarikan pada saat aji puniki memargi. Gung Rama juga menyebutkan harapan ke depan semoga Banjar dapat ngayah dengan mengirimkan pasangan perwakilan. Selain masalah penyakralan dan juga jumlah penari, tari rejang, tipat, dan baris bantal pun juga akan dimatangkan untuk memberi kesan yang lebih mendalam ke dalam tari yang nantinya sudah dalam wujud sakral. Ada beberapa Banjar yang mungkin yang tidak, sehingga dia 10-10. Nanti harapan kami ke depannya itu semua Banjar bisa mewakili. Jadinya ada 18 Banjar dikali 2. Jadi 18 kali 2, 36. Mungkin nanti akan ada 36 penari. Gitu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.